Jika sudut pandang berbeda, dilihat dari arah yang berbeda, ya, dilihat dari posisi yang berbeda, maka bisa menghasilkan makna yang berbeda. Ya, untuk masalah pandangan, artinya setiap posisi bisa menentukan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasan kita masih di tentang mengoptimalkan atau meminimalisir konflik pembelajaran daring anak-anak kita. Yang ketiga, saya sedikit mengulas materi-materi sebelumnya. Allah sebutkan ada 3 potensi yang Allah berikan pada diri kita untuk belajar, atau juga pada diri anak-anak kita, dan pada diri kita semua manusia. Yang pertama Allah sebutkan dengan kata as-sam'a, yang kedua Allah sebutkan dengan kata al-absar, dan yang ketiga Allah sebutkan dengan kata al-afidah. Ya, ada 3 potensi, yaitu pendengaran, penglihatan, dan qalbu atau fuad, atau hati dan akal yang hidup. Nah, tadi kita sudah bahas sebelumnya tentang potensi pendengaran. Ini potensi yang pertama tumbuh, yang dari kecil anak-anak kita bahkan juga terlihat sebenarnya reaksinya dari suara-suara yang masuk. Ketika ada suara yang cukup tenang, cukup nyaman, dia bisa tidur dengan tenang. Tapi ketika ada suara sedikit noise, kebisingan, maka dia tidak bisa tidur. Atau tidak menggambarkan keadaan yang sedang nyaman. Dari bayi seperti itu. Lalu kemudian Allah hidupkan potensi kedua untuk belajar, yaitu potensi al-absar atau penglihatan. Potensi ini adalah potensi yang bertahap tumbuh pada anak-anak kita dan juga pada setiap diri kita. Di usia 2-3 bulan, manusia mulai menangkap 2 warna, merah dan biru. Usia 6 bulan, mulai sempurna menangkap 3 warna, merah, biru, kuning. Itu warna primer. Yang kemudian dari 3 warna itu akan mulai membaca atau melihat warna-warna lainnya. Jadi sebenarnya anak kita sewaktu lahir itu tidak melihat banyak warna. Ya, dia sempurna di usia 6 bulan. Maka kalau kita punya bayi sedang kita gendong, sebenarnya anak kita juga tidak melihat wajah kita dengan sempurna, atau apa yang kita tunjukkan, atau mainan yang kita belikan. Tapi bertahap sampai 6 bulan, warna-warna mulai tumbuh sempurna, mulai terlihat dengan jelas di mata mereka. Nah, kemudian kita lihat lagi dalam proses pembelajaran kita, pembelajaran daring ini, misalnya, gitu ya. Proses penglihatan ini, yang berbentuk jamak ini, ingat tadi as-sam'a berbentuk tunggal, yang bermakna adalah dari manapun, dimanapun, kapanpun, selama terdengar jelas, maka hasilnya sama. Tapi dalam bab al-absar, ini berbentuk jamak. Artinya apa? Dalam bab penglihatan, ketika sudut pandang berbeda, dilihat dari arah yang berbeda, ya, dilihat dari posisi yang berbeda, maka bisa menghasilkan makna yang berbeda. Ya, untuk masalah pandangan, artinya setiap posisi bisa menentukan prestasi. Lokasi yang berbeda, memandang satu objek yang sama, bisa menghasilkan persepsi dan pengetahuan yang berbeda. Ini makanya kalau tadi dikatakan pendengaran itu proses pertama, maka ada iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka proses-proses berikutnya dalam pembelajaran perlu untuk menggunakan sebuah media-media pembelajaran. Ada beberapa media pembelajaran, yaitu bisa mendukung pembelajaran anak-anak kita. Yang pertama, media pembelajaran klasik ya, tradisional, seperti buku atau bacaan, ya, ini juga perlu disupport. Era daring ini, persoalannya seringkali adalah, apalagi dalam era pandemi ini adalah, mungkin sekolah tidak mewajibkan buku. Tidak mewajibkan buku pengantar, buku pengajaran bagi anak-anak kita. Yang biasanya bahkan buku itu bisa didapatkan gratis lewat pinjam di perpustakaan. Ini karena tidak bisa ke sekolah, maka kemudian tidak bisa diakses juga buku gratisnya. Maka orang tua perlu untuk mendukungnya juga dengan cara menyediakannya. Jangan saya perlihatkan juga, 2 tujuan utama dalam proses penglihatan, pembelajaran lewat penglihatan ini, atau pandangan ini, adalah yang pertama kognitif, yang kedua adalah psikomotorik. Ya, artinya apa? Nanti akan belajar tentang pengetahuan, intelijensia, memori, dan juga bicara tentang faktual, atau pelaksanaan dari pengetahuannya tadi, psikomotorik. Ya, nah ketika buku ini tidak terpenuhi, ketika materi yang biasa terlihat tidak terpenuhi, bisa jadi ada penurunan pemahaman di sini, intelijensia di sini, memori di sini.
Maka sebisa mungkin, entah dengan cara membeli atau mencetak atau ngeprint gitu ya, atau menyediakan bentuk-bentuk yang lainnya, tapi di app e-book dan lain-lain, tapi memang butuh juga ada sarana pembelajaran yang dilihat oleh anak-anak kita, terlepas dari gurunya. Ya, selepas dari pertemuannya dalam Zoom meeting, dalam ruang-ruang maya itu, dia juga perlu untuk kemudian diberikan bahan-bahan yang itu memfasilitasi pandangannya untuk kemudian belajar meningkatkan intelijensianya, memorinya. Nah, sampai sini ada bab-bab lain yang kemudian dicontohkan. Bagaimana kemudian Nabi menggambarkan alat-alat lain atau cara-cara lain yang itu digunakan untuk menguatkan metode-metode pembelajaran dengan pandangan. Ya, kalau tadi pertama adalah bentuknya buku, kalau kita mungkin, kalau merujuk pada agama, ada Quran, ada hadis, ada kitab hadis, Sahih misalnya, gitu ya. Hadis Sahih Bukhari itu kan disebutnya Sahih kedua ya, setelah Al-Quran. Dan yang pertama ada Quran, ini perlu ada. Yang kedua ada hadis, itu misalkan dalam pembelajaran agama. Nah, kemudian juga ada pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan lewat bentuk-bentuk 3 dimensi, atau bentuk-bentuk pemisalan, atau objek-objek percontohan. Nah, ini seperti dilakukan Nabi ketika Nabi mengajarkan para sahabat tentang cita-cita dan kehidupan. Dia gambarkan lewat sebuah kotak, dia gambar sebuah kotak, yang kotaknya itu kemudian di tengahnya dikasih garis, dan di garis tengahnya itu ditarik satu garis lurus yang keluar dari kotak itu. Kemudian dari antara sisi-sisi kotak itu digambarkan sebuah garis-garis kecil yang banyak, yang mengarah dari sisi ke dalam, ke titik tengahnya kembali. Ya, kemudian Nabi katakan, kotak ini adalah hidupmu. Kehidupan itu kotak itu. Lalu ajal, ya maksudnya ajal yang meliputi kehidupan itu. Yang kemudian garis yang keluar itu adalah cita-citamu, harapanmu, angan-anganmu. Kemudian setiap garis yang masuk dari pinggir garis ke dalam, itu adalah ujian yang akan kau hadapi dalam hidupmu. Kalau satu beres, akan ketemu yang lain, dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Seperti itu, maka digambarkan banyak. Lewat penggambaran itu, tergambar jelas, mudah dipahami, kalau ternyata hidup kita itu dibatasi oleh 4 garis. Ajal. Kita sebesar apapun cita-cita kita, setinggi apapun cita-cita kita, ternyata ada yang bisa membatasi cita-cita itu. Itu disebut dengan ajal. Dan setiap angan atau harapan digambarkan itu tuh melebihi kotak itu, keluar dari kotak itu. Artinya apa? Setiap cita-cita itu bisa jadi akan dibatasi oleh ajal atau usia kita. Namun juga mengajarkan, kalau kita punya cita-cita, bikin cita-cita yang itu lebih abadi daripada sekedar usia kita. Bikin sebuah angan, bikin sebuah cita-cita, bikin sebuah harapan yang jangan dibatasi dan jangan diukur oleh semata-mata oleh ajal. Itu kan seperti itu. Karena apa? Karena pasti setiap cita-cita terbatas oleh ajal. Tapi cita-cita itu jauhkan saja. Dan juga mengajarkan pada kita, kalau ternyata dalam hidup yang terbatas dan terkotak ini, kita akan bertemu dengan banyak garis-garis kecil yang menyerang dari luar ke dalam, yang akan datang pada hidup kita terus-menerus bergantian dan silih berganti terus-menerus. Itu yang terjadi. Nah, gambaran seperti itu memudahkan para sahabat untuk mengerti tentang kehidupan, ajal, cita-cita, ujian. Dan gambar-gambar seperti ini juga digunakan untuk memudahkan anak-anak kita ataupun diri kita tentang belajar sesuatu apapun. Persoalannya mungkin, ini saya katakan tadi, dalam media yang terbatas, dalam pembelajaran online, pembelajaran daring, mungkin contoh ini tidak cukup terlihat jelas. Ya, dalam pembelajaran biasa di kelas, mungkin semua murid bisa digambarkan duduk dan kemudian gurunya menjelaskan di depan mejanya. Itu saja ketika ada murid yang tidak melihat dengan jelas, misalkan dia berada di sisi terlalu kiri, terlalu kanan, atau terlalu jauh, maka bisa jadi dia tidak menangkap pesannya seperti apa. Apalagi dalam pembelajaran online, jika ternyata gurunya tidak mengarahkan, misalkan dia menggambarkan dengan sebuah objek, mencontohkan dengan sebuah pemisalan, tapi kemudian kameranya atau arah dia mengambil sudut kamera gambarnya tadi tidak cukup jelas dan tidak mudah dipahami. Karena dari sudut yang berbeda, yang dilihat si guru jelas, dia menggambarkan misalnya, menggambarkan kotak tadi. Dia menggambarkan kotak tadi. Lihat ketika Nabi menggambarkan kotak tadi, Nabi menggambarnya di mana? Di bawah. Di tanah.
Sahabat melihatnya di mana? Di atas. Kita melihat di atas. Artinya apa? Sudut pandang di atas membuat terlihat jelas. Tapi bayangkan, jika seorang guru, misalkan, dia menggambarkan kotak itu di atas meja, dan anak-anaknya ada di depan meja. Bukan dari atas, tapi dari arah yang sejajar. Lalu, mana mungkin anak itu bisa melihat yang sama dengan dilihat para sahabat? Artinya apa? Melihat dari depan dengan melihat dari atas, hasilnya berbeda. Ada sudut pandang yang berbeda, ada cara pandang yang berbeda, maka hasil pengetahuannya akan berbeda. Maka penting sebenarnya untuk setiap guru, setiap pendidik, ketika kita masuk dalam pembelajaran online, ambil sudut pandang yang sekiranya anak-anak bisa mengerti itu dengan jelas. Ya, penting untuk menggambarkan dalam sebuah objek-objek fakta, realitas. Ya, misalkan, ini sebenarnya tidak mesti menghadirkan objeknya langsung, tapi bisa lewat kalau sekarang dengan teknologi, lewat gambar-gambar 3 dimensi, lewat video, lewat yang lain-lain. Ketika menggambarkan anak yang baik, atau percobaan-percobaan, sudah banyak saya pikir video-video yang bisa diakses menggambarkan percobaan dengan begitu jelas. Tips, trik, cara, itu sudah mulai mudah. Kita tinggal ketikkan di YouTube, cara ini, bagaimana hujan terbentuk dan lain-lain, itu tergambar dengan cukup jelas, bahkan lebih jelas dari gambarnya seorang guru bisa jadi. Ya, itu gambar cukup jelas, dan itu bisa dipelajari, dan itu bisa meningkatkan intelijensia. Namun, ada juga yang paling penting. Kalau tadi dikatakan, apa yang kita pelajari ini, kita akan belajar dari apa yang kita lihat, gitu ya. Kita akan menangkapkan dari apa yang kita lihat, dan kemudian kita belajar untuk mencontoh apa yang kita lihat. Ya, ini psikomotorik terjadi. Di sini tujuan psikomotorik dari belajar dengan penglihatan itu terbentuk. Maka Nabi katakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Belajar keteladanan itu menggunakan penglihatan. Belajar mencontoh itu menggunakan penglihatan. Ya, maka guru-guru di sekolah dalam keadaan normal itu mengajarkan sholat dengan cara mencontohkan. Ayo sholat bareng-bareng berjamaah, sholat. Ya, itu lakukan terus-menerus. Mengajarkan cara membuang sampah dengan cara ajarkan ada anak buang sampah sembarangan, ambil, buang tempat sampah. Dilihat oleh teman-temannya proses pembelajaran. Ini memang kesulitannya. Ketika kita masuk dalam masalah daring, guru bisa menggantikan dengan posisi gambar, model, dan lain-lain, tapi dalam bab psikomotorik, ini mungkin sedikit kesulitan. Di bab ini, orang tua harus turut serta. Karena konflik, kenapa anak-anak kita bermasalah dalam masa pembelajaran dari ini? Mungkin mereka mengalami sedikit kesulitan untuk belajar tentang fakta, untuk belajar tentang psikomotorik, untuk belajar tentang mencontoh atau menemukan keteladanan. Ya, di sekolah gurunya ngajarin sholat. Di sekolah gurunya buka Al-Quran. Di rumah, apa kita buka Quran? Di rumah, apa kita juga sholat? Ini dilihat dan tidak dilihat. Di sekolah, gurunya mencontohkan membersihkan kelas. Kemudian anak melihat, dibikin jadwal piket, ada yang melihat, ada yang menyapu, ada yang membereskan, semua saling melihat, dan itu adalah pembelajaran semuanya. Itu ada proses pembelajaran. Di rumah, apa dia melihat ibunya? Apa dia juga dibebankan tugas yang sama? Apa kakak adiknya itu saling melakukan hal yang baik tadi, hingga kemudian saling melihat? Karena setiap apa yang dilihat dari sudut yang berbeda, itu bisa menghasilkan pandangan yang berbeda. Penting untuk kita menemukan cara pendengaran, cara pandangan kita, menemukan pembelajaran yang tepat buat anak kita. Cari masalah-masalahnya. Konflik-konfliknya tidak jauh dari tentang apa tidak cukup jelas yang terlihat atau tidak cukup jelas tercontoh dari yang terlihat. Mudah-mudahan kita bisa aplikasikan ini di rumah kita untuk anak-anak kita. Nanti kita lanjut pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.